gaya hidup kita gimana nih, ya. Jadi kebetulan hari ini kita akan ngebahas nah teman-teman kalau lihat di sini ya, screen-nya ini, gambarnya sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Nah, jadi oleh karena itu mungkin saya akan ngasih sedikit petunjuk ya, kenapa kok teman-teman harus mendengarkan sesi ini, ya. Mungkin dari teman-teman di sini yang, ada teman-temannya yang belum join, boleh nih ya langsung dipanggil-panggilin aja ya. Karena apa? Karena sesi ini menurut saya, sesi yang benar-benar informatif ya, bagi orang-orang yang di luaran sana yang mereka tuh merasa bahwa, "Ah, gue udah sehat kok." Ya, gaya hidup gue udah sehat nih ya kan. Gue tiap hari udah makan sayur nih, udah makan buah-buahan nih. Tapi kenapa ya, kalau temen gue sakit ya, gue tetap sakit nih ya, atau tiba-tiba, saya merasa pusing ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak kena, air hujan juga, sakit ya, meriang-meriang badannya. Kenapa teman-teman? Nah, itu yang menjadi pertanyaan banyak orang ya. Jadi sekarang pertanyaannya gimana sih caranya kita supaya kita tuh bisa menjaga badan kita itu jauh lebih sehat, ya, jauh lebih sehat, jauh lebih healthy ya, bukan hanya, kita tuh hanya olahraga. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang ngerasa ya, "Gue olahraga Bang," ya kan, "nah gue olahraga nih, tapi kenapa masih aja sakit tenggorokan," ya kan, masih aja nih, mungkin pusing enggak ya ya teman-teman ya, tapi sometimes berasa, oh kulitnya ya kan tiba-tiba ada yang gatal sini, gatal sana. Nah, kayak nggak stabil gitu loh ya. Jadi mau nggak mau kita harus, me 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 apa namanya itu, mendengarkan sesi ini supaya teman-teman bisa mendapatkan wawasan tambahan ya. Nah, oleh karena itu kita harus ngomong yang namanya healthy living ya. Healthy living itu gimana sih, Bang? Apa gua ini sudah pakai yang namanya itu natural food ya, atau, aku misalkan nih, makan makanan organik misalkan, sayur-sayuran organik yang nggak ada pestisidanya, Bang. Apakah itu udah cukup? Nah, pertanyaannya kan begitu ya, teman-teman ya. Ada juga nih, ya, yang dari mereka yang bilang bahwa, "Gue udah makan beginian Bang, tapi kenapa ya, kok saya masih mengalami yang seperti ini?" Bahkan ya, teman-teman ya, ini bahkan ya, teman-teman ya, saya punya beberapa teman ya, dan saudara. Saya lihat kehidupannya dia itu juga, kehidupan yang dalam tanda kutip "sehat" ya. Sehat dalam artian tuh jarang makan di luar, ya, jarang makan di luar. Sehingga, mau nggak mau dia ya, masak di rumah. Kan kita kan konotasinya adalah, kalau masak di rumah itu jauh lebih sehat daripada kita makan di luar, bener ya? Tetapi ternyata, nah ini ya, ternyata, di usianya yang 60 dia tiba-tiba terkena cancer. Wah, ya kan? Jadi teman-teman juga harus lihat nih, aware, terus datangnya dari mana? Padahal gue juga nggak macem-macem, gue juga nggak ngerokok, gue juga nggak gedugem lah ceritanya, gue juga nggak minum alkohol-alkoholan, gue juga nggak makan yang namanya snack-snack yang banyak micinnya, tapi kenapa kok gue bisa kena cancer? Nah, banyak nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang menghantui kita seumur hidup kita, benar ya? Nah, oleh karena itu sebenarnya penyakit itu, akan muncul seiring adanya penuaan, teman-teman. Sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena memang penyakit ini ada 2 ya, teman-teman ya, secara global itu ada 2. Penyakit yang diakibatkan oleh penuaan ya, atau degeneratif, disease itu namanya penyakit penuaan. Atau juga penyakit yang dikarenakan oleh virus atau bakteri, ya. Virus atau bakteri atau jamur lah, jamur itu juga termasuk nih ya, salah satu penyakit, penyakit kulit ceritanya. Ya, jadi itu teman-teman. Tapi, ya kan, tapi pada saat kita, mulai menua, ternyata ada satu hal, satu komponen yang sebenarnya itu juga cukup andil ya dalam, mengeluarkan penyakit-penyakit yang diakibatkan karena penuaan, karena gaya hidup ini, ya. Nah, apa itu? Nah, ya kan, teman-teman di sini yang penasaran boleh dong, ngomong di di chat ya, supaya saya nggak kayak orang sendirian nih, kayak orang bego, ya kan. Nah, jadi coba teman-teman boleh tahu ya, kira-kira apa sih penyebabnya, yang menyebabkan orang ini misal contoh nih ya, ini contoh, kemarin ya kakak saya itu kan, nge-posting nih ya, artis Lee Hwa. Yang di sini yang zamannya Lee Hwa ya siapa? Ayo coba ngaku.
Kalau zaman, apa namanya, generasi Z ini kayaknya nggak mungkin nih kenal yang namanya Lita Ua, ya kan? Tapi kalau zaman-zaman era-era 80-an, 90-an pasti ngerti yang namanya Lita Ua. Nah, ya kan? Bener kan? Nah, teman-teman tahu nggak ya, di usianya dia yang 60 ya, kakak saya tuh masih, "Wah, masih seger nih Bang," katanya gitu. Tapi memang bener ya teman-teman ya. Ya betul. Nah ini udah ketahuan nih ya yang umurnya seumuran sama gua. Nah jadi, teman-teman harus tahu ya, di usianya sekian itu dia termasuk, istilahnya tuh, beda ya sama orang-orang yang apalagi cowok ya teman-teman ya, yang, usianya sama 60-nya nih sama-sama nih ya. Dulu kalau saya lihat nih ya, papa saya umur 60 tuh udah beda banget tuh sama Lita Uwanya. Kenapa nih? Nah, ini kenapa nih ya? Karena ya itu tadi teman-teman, ya, eee, karena adanya radikal bebas, ya. Nah, radikal bebas ini apa sih, Bang, ya kan? Nah, radikal bebas ini mungkin dari banyak teman-teman yang di luaran sana, gue tahu radikal bebas, tapi gue nggak ngerti maksudnya apa ya. Nah, ini kita bahas sedikit ya. Jadi radikal bebas itu adalah sebuah molekul. Nah, kalau teman-teman mau tahu ya, partikel atau molekul ini, apa, sel ya, sel yang ada di dalam tubuh kita ya, dia itu terdiri dari inti sel sama, kulit-kulitnya itu, ya kan. Nah, kulit-kulitnya itu yang kayak di gambar ini ya. Nah, setiap molekul ini, apa, antara inti sel sama, kulit-kulitnya itu ada rumusannya, ada jodohnya nih teman-teman ya. Ada yang kulitnya itu 2, ada yang kulitnya 3, ada yang kulitnya cuma 1, ya kan. Tapi nih ya, karena terjadi sesuatu fenomena, menyebabkan kulitnya ini lepas nih 1 nih teman-teman, lepas nih ya. Nah, jadi kalau karena dia lepas, mau nggak mau, dia itu harus cari nih, si molekulnya harus minta nih ya, "Gua harus tahu nih, mana nih kulit gua yang hilang itu tuh," ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman notice nih ya, ada nih beberapa cairan yang, gila ya ini cairannya lengket banget nih ya, dia bisa kayak nyatu banget nih, mau di apa namanya, di-remove aja nggak bisa. Nah, itu dikarenakan ya itu tadi teman-teman, karena dia, punya sifat untuk nyerap ceritanya, ya. Sampai di sini teman-teman jelas ya. Jadi radikal bebas itu sebenarnya sesuatu ya, sel atau molekul yang dia itu kelepasan nih, apa, kulitnya. Jadi seenggak-enggaknya dia harus cari kulit lagi supaya molekul itu stabil, ya, molekul itu stabil, ya. Nah, ini juga terlihat ya secara gampang ya, di uji coba apel ini teman-teman, ya. Pada saat apel ini dia itu, apa namanya itu, nggak dipotong, dia nggak akan cepat busuk, ya kan. Tetapi pada saat dia dipotong ya, karena dia, istilahnya itu, kulitnya udah kebuka nih ceritanya, nah maka radikal bebas itu akan nempel di daging-dagingnya si apel dan menyebabkan pembusukan itu akan cepat terjadi, ya. Ini, dalam tanda kutip, bagaimana radikal bebas itu bisa mempengaruhi badannya kita, oke? Nah, sekarang zaman now ya, radikal bebas itu banyak banget sumbernya teman-teman ya. Nah, bisa jadi sebenarnya salah satu di dalam tubuh kita itu juga pada saat emosi kita labil, ya negatif, marah-marah, terus, stres ya kan berkepanjangan itu juga akan apa, memunculkan radikal bebas di dalam tubuh kita. Ya. Nah, sehingga apa nih, dari radikal bebas itu ya, itu akan membawa efek tersendiri di dalam tubuh kita, ya. Kemudian apa, orang yang ngerokok, ya kan, orang yang diet ketat. Nah, diet ketat itu dalam artian, nanti ya akan saya jelaskan ya, kenapa kok diet ketat itu juga akan mempengaruhi banyaknya radikal bebas di dalam tubuh kita, ya. Kemudian orang-orang yang di perkotaan, yang mereka udah terkena polusi udara, ya. Terkena paparan sinar matahari, itu semua yang namanya radikal bebas. Bahkan kalau kita di ruangan yang ber-AC pun, itu juga yang namanya radikal bebas ada, guys, ya. Jadi jangan jangan harap teman-teman tuh terbebas dari radikal bebas, apalagi zaman now, ya kan. Zaman now ini, kecil kemungkinannya, ya. Nah, oleh karena itu, radikal bebas ini akan menyebabkan nah, seperti ini, guys.
ya. Menyebabkan apa? Kekebalan kita menurun, ya kan. Kalau udah kekebalan menurun, nggak ada angin, nggak ada hujan yang kayak tadi saya bilang, pusingnya muncul, ya kan. Padahal nggak kena air hujan nih ceritanya nih, ya. Terus kemudian bahkan ya ada orang nih ya, yang saya udah bilangin ya, dia apa, "Gila ya tiap kali gua ngomong sama elu, ya kan, anak lu ini pasti habis sakit. Kenapa?" Gue bilang gitu kan. Terus, setelah anaknya sakit, mamanya sakit juga nih ceritanya nih, ya. Kenapa? Karena dia bilang apa tahu nggak? "Hawanya nggak enak." Ayo, siapa yang di sini mama-mama yang nyalahkan hawa nggak enak? Hawanya nggak enak. Sejak kapan hawa itu ada yang enak, ada yang nggak enak? Ayo, sejak kapan? Ya kan? Itu adalah kamuflase, itu adalah alasan yang sebenarnya kita nggak tahu penyebabnya apa. Jadi yang disalahin itu cuman hawanya doang yang nggak enak, bener nggak? Nah, terus kemudian ada juga nih ya, yang istilahnya matanya kita nih ya, mulai mengalami yang namanya degeneratif. Artinya apa? Minus lah, terus kemudian silinder lah, itu juga salah satu penyebab ya radikal bebas, teman-teman. Ya, penyebab radikal bebas. Jadi sebenarnya banyak lagi dampak-dampaknya. Yang paling parah ya, dampak dari radikal bebas ini apa? Cancer. Nah, jadi kenapa kok bisa dibilang cancer? Nah, mungkin ini ada sedikit, cerita ya soal cancer ini ya. Jadi teman-teman ya, di badan kita tuh sebenarnya bukan ada cikal bakal cancer, tidak. Tetapi pada saat sel kita itu sudah mau mati nih ya, karena sel kita tuh nggak mungkin, hidup seumur hidup kita tuh nggak mungkin teman-teman. Pasti ada kalanya dia itu mati, makanya badan kita itu ada autogeneratifnya soal sel, ya. Kali ini, teman-teman pasti setuju kan soal pernyataan saya ini. Nah, terus kemudian pada saat dia sudah istilahnya sudah setengah keok nih ya ceritanya nih ya, selnya udah mau mati nih ya. Tiba-tiba dia ketempelan sama radikal bebas. Alhasil sel itu bermutasi, ya kan, kecampur ceritanya nih. Nah, kecampurnya itu di mana? Kalau dia nyampurnya ada di hati, dia jadi kanker hati, dia nyampurnya di tulang, dia jadi, kanker tulang, dia di otak jadi kanker otak, kalau di kulit dia jadi kanker kulit. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Ya, jadi makanya kenapa kok ada orang-orang di luar sana secara genetik bilangnya begini, "Secara genetik gue ini, bisa terkena cancer loh Bang," gitu Bang. Nah, sebenarnya bukan secara genetik atau tidak genetik ya teman-teman ya, tetapi ada satu sistem di dalam badannya dia itu yang kurang maksimal, yaitu sistem detoksifikasi. Detoksifikasi adalah membuang sel-sel yang udah nggak guna. Sel-sel yang setengah hidup, setengah mati. Sel-sel yang mati-mati itu sudah harus dibuangin semua. Itu melalui proses detoksifikasi di dalam tubuh kita, ya. Jadi makanya kenapa kok, apa namanya itu, ada orang yang, "Iya ya, kenapa ya kok keluarga gue ini terkena cancer semua?" Karena ya begitu. Belum lagi gaya hidup yang diturunkan dari mamahnya, dari engkongnya, sampai menuju ke cicitnya, itu semua sama, ya. Nggak heran satu keluarga itu bisa terkena itu semua. Ya, jadi itu kurang lebih ya. Nah, otomatis sekarang kan kita pengen tahu. Nah, kalau gitu Bang, gimana caranya saya ngelawan yang namanya radikal bebas ini? Adakah obat-obatan untuk radikal bebas ini? Nah, pasti orang pada umumnya begitu, ya. Nah, oleh karena itu lawannya adalah antioksidan. Ya, kenapa kok antioksidan dan apa sih antioksidan itu? Ya. Nah, antioksidan kalau kita telaah dari hurufnya ya, itu anti, itu namanya penangkal ya, bukan anti-anti bibi, bukan ya, anti penangkal ya. Oksidan, oksidasi, itu kerusakan, karat ya, itu artinya begitu tuh teman-teman. Jadi ya, sebenarnya dia itu penangkal dari kerusakan itu. Maksudnya apa sih kalau dihubungkan dengan yang namanya radikal bebas ini apa? Ya. Jadi, antioksidan ini adalah sebuah molekul yang dia itu sebenarnya kebanyakan, apa, kulit-kulitnya itu kebanyakan nih. Oke, karena gua kebanyakan, gua ini harus nyingkirin nih yang banyak-banyak nih, disingkirin sama dia nih. Nah, disingkirin ke siapa nih? Ke radikal bebas, ke molekul-molekul yang nggak ada pasangannya tadi. Sehingga, ya, sehingga molekul radikal bebas itu menjadi stabil, teman-teman. Ya, menjadi stabil, ya.
dan dia tidak akan bermutasi karena dia tidak nempel nih ceritanya sama sel-sel yang lain. Dia cuma dikasih sama si antioksidan tadi itu. Jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Nah, jadi otomatis, nah sekarang pertanyaan saya ya, Bang, antioksidan gue udah minum nih. Oh berarti gue udah minum nih Bang yang namanya antioksidan. Jangan senang dulu teman-teman. Ya, kenapa? Karena antioksidan itu banyak banget macamnya. Ya, antioksidan itu kan istilahnya molekul itu juga banyak macamnya. Jadi berarti kalau pertanyaan saya, kalau saya cuma makan satu macam antioksidan, apakah itu sudah mencukupi untuk seluruh tubuh? Pertanyaannya itu, ya. Oleh karena itu banyak di luar sana yang apa namanya, kita, "Loh, ini kan produk ini kan ada antioksidannya, ini ada antioksidannya. Ya udahlah, gue nggak usah minum yang ini ya, yang ini aja ya." Nah, itu loh banyak yang seperti itu, teman-teman. Sehingga saya akan meluruskan, kenapa kok kita itu harus makan yang namanya 40 macam antioksidan. Itu pun dirasa masih kurang. Karena apa? Jutaan atau ribuan atau mungkin ratusan ribu ya, jenis sel yang ada di dalam tubuh kita itu, kalau siapa tahu ada sel yang istilahnya dia jadi radikal bebas, sehingga dia itu harus kita kasih, kulitnya itu tuh. Nah, kulitnya itu nggak ada di antioksidan yang kita sudah minum, nggak ada. Makanya ada beberapa teman kita yang, "Loh Bang, saya udah rutin loh minum minuman seperti itu," ya kan, kapsul atau pil atau apapun itu yang ada antioksidannya. Saya sudah minum, tapi kenapa kok saya masih terkena kanker? Nah, itu dia teman-teman, ya, karena itu. Nah, oleh karena itu, Pharmanex atau New Skin ini, mereka menciptakan alat teman-teman, yang bisa untuk mengukur yang namanya antioksidan ini. Antioksidan kita ini sudah tinggi apa belum sih? Udah banyak apa belum sih? Ya. Kenapa? Karena antioksidan ini kalau teman-teman dalam keadaan banyak atau sedikit, secara normally teman-teman tuh nggak akan ngerasain bedanya. Secara normally teman-teman nggak akan ngerasain bedanya. Tetapi teman-teman akan ngerasain pada saat teman-teman mempunyai habit-habit tertentu. Contoh misalkan ya teman-teman ya, teman-teman, misalkan makan kerupuk dikit aja udah sakit tenggorokan, terus kemudian, makan coklat aja udah mulai batuk, mulai sakit tenggorokan. Kenapa? Ya kan, kenapa? Terus tiba-tiba pada saat antioksidan teman-teman udah diukur dan tinggi, ya di atas 50.000 nih misalkan. Loh, kok jarang ya kok sekarang? Iya, gue kok jarang banget ya, terkena sakit tenggorokan. Ini paling simpel aja teman-teman ya, paling simpel aja nih. Iya ya, kenapa kok gua jarang banget sekarang, apa namanya, alergi gua kumat nih, kenapa? Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan harapin, "Gua minum ini kok nggak ada efek ya?" Nah, ini nih ya, pertanyaan seperti ini makanya kenapa New Skin Pharmanex itu, apa namanya itu, menciptakan alat ini, ya, menciptakan alat ini. Nah, ini ada satu cerita teman-teman ya. Nah, cerita ini belum pernah diekspos di acara Wake Up Call selama ini, ya. Nah, acaranya ini akan saya tampilkan ya sebentar lagi ya. Durasinya lumayan ya, sekitar 5-6 menit ya, teman-teman bisa bisa lihat dan perhatikan benar-benar, ya. Nah, kebetulan nanti yang akan cerita ini adalah seorang profesor ya, profesor namanya Mark Bucklet ya. Teman-teman bisa lihat profilnya dia di sini, dia seorang, apa namanya itu, ekspertis di bidang antioksidan, di bidang cancer, di bidang imunologi, inflammation, dan ini benar-benar profesor yang handal banget, ya. Istilahnya salah satu bintangnya dari, Nu Skin, ya. Nah, jadi beliau ini pada saat nanti di video ini, beliau itu menceritakan kejadian 10 tahun yang lalu, teman-teman. Ya, kejadian 10 tahun yang lalu, di mana Nu Skin atau Pharmanex ini diundang oleh Dokter Oz. Nah, ya kan, Dokter Oz ya. Siapa di sini yang pernah ngikutin acaranya Dokter Oz? Coba. Ya, siapa? Coba coba teman-teman, respon ya. Jadi biar saya nggak sendirian. Ah, banyak ya ternyata ya. Oh, ada 2 ya. Ada lagi yang lainnya. Berarti dari sekian ribu ini, 62.000 ini nggak ada yang nggak ada yang apa namanya itu, ngikutin Dokter Oz ya? Oh ada, oke, ada ya, ada ya. Ada banyak ya. Nah,
Kalau teman-teman nanti nggak, apa namanya, istilahnya belum pernah, teman-teman bisa nanti saksikan di YouTube aja ya. Nah, jadi beliau ini pada saat 10 tahun yang lalu ada di Mark Bucklet ini dapat telepon dari, apa, timnya Dokter Oz untuk, dia itu, karena mereka udah tahu ya, karena Parmanex ini udah punya alat yang berkaitan dengan, apa namanya, antioksidan, berkaitan dengan healthy food ya. Karena mereka akan membahas soal Dokter Oz akan membahas bagaimana orang itu efeknya orang itu makan makanan healthy food, ya, healthy food. Healthy food-nya yang bagaimana nih? Nah, itu nanti akan dipaparkan di Dokter Oz itu. Nah, tetapi harus ada alat untuk ngecek, bahwa healthy food kita itu benar-benar bekerja di dalam tubuh kita. Bedanya apa nih, ya? Nah, oleh karena itu, pada saat mereka ketemu, ya, si Mark Bucklet dan timnya ini bawa, apa, jurnalnya tuh tebalnya segini nih, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat video saya nih, segini nih, ya, tebal banget nih, ya kan? Terus mereka sampai amazing dengan, jurnal itu ya kan, karena itu tebel banget dan silakan kalau kamu mau baca silahkan dia bilang gitu kan ya. Karena mereka harus menyelidiki apakah alat yang nanti akan di-display atau yang dipakai ini legit alias sah secara secara scientific ya, dan itu terbukti dalam tanda kutip "terbukti" ya teman-teman ya. Karena mereka udah ngebaca jurnal-jurnal akhirnya pihak Dokter Oz menyetujui, "Oke, kita undang ya tanggal sekian lu orang datang." Nah, tapi gimana caranya menentukan bahwa, alat ini, nanti akan di-display ini ya. Oke, kalau begitu si Mark Bucklet bilang, nanti semua peserta akan dicek antioksidannya, ya. Teman-teman tahu kan tadi kan kalau antioksidan itu skor-skornya ada warna-warnanya nih, ada warna merah, oranye, biru, ijo ini ya kan. Nah, jadi kalau misalkan dia, di antioksidan itu warnanya merah, dia dapat kaosnya merah. Kalau, warnanya kuning dapat kaosnya kuning, kalau warnanya oranye dia dapatnya orange, kalau biru ya biru gitu kan. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, ini saksikan dulu, ini saya kasih penjelasan karena kalau nggak gitu lama banget nih videonya teman-teman, ya. Oke, saya akan putarkan videonya berikut ini. Well, the day comes, we brought, we got a whole bunch of scanners ready. I think we had 10 scanners because there's quite a few people that go on the show. And we brought a whole bunch of staff and we were scanning people. There was this big line, and as they got their score, we put on their t-shirts. I do recall there were a lot of people from Wisconsin. And judging from their scores, I don't think that cheese has a lot of carotenoids. Anyway, so they all ended up on the set. And so if you go to the YouTube and you see, Dr. Oz, Pharmanex scanner or whatever, you will see, for the first time that I know of, everyone in the audience has got a t-shirt on. And what color do you think they mostly were? Mostly red and a bunch of yellows, and I think just a couple of blues and greens. So really indicative. So Dr. Oz gets out there and he's with Dr. Lee and they're talking about fruits and vegetables and how we should eat more. And then he started talking about the audience, like all the colors that are there. So he invited one by one audience members to come up and to basically talk about their score and also talk a little bit about some of the fruits and vegetables that he had, that he was sort of on display. And it was really interesting. I remember one lady that came up and she was red t-shirt, and she was kind of annoyed that she had a red t-shirt. And some members of her family had like yellow and green. She says, "I eat just as well as those guys do. I don't know why I'm red." And so Dr. Oz talked about eating more fruits and vegetables. And then he said, and she says, "Well, I do all that. I do all that every day. Why am I red?" And he said, "Well, I don't know. Why do you think you're red?" And she says, "I really think it was a faulty test." Yeah, there was this reaction from the audience, like a couple of boos, and people like, "What? Oh, she's crossed the line." No. I'm going to tell you why. Can I tell you why you're red? And he said, "Well, I perceive something about you." What could it possibly be? Probably. Either I'll out you or you'll out you. And she said, "All right." Okay. I smoke. She smokes. I do. You do smoke, and I love you for who you are, and I'm not giving you a hard time about it right now. But smoking is, a number one reason why you have the low score, because, it kills carotenoids. There's all sorts of free radicals in the cigarette smoke. So that was kind of fun, because, I was watching all this from the green room with some of the other Pharmanex staff that had helped sort of the initial thing. Here's another thing, total nail biter when we were in the green room. So before the show, we said, well,
Dr. Oz is going to get scanned, right? And his staff said, yep, he's going to get scanned, but he's going to do it live on the show. And we're like, whoa, no, wait, high risk situation. And they're like, what are you talking about? Well, there's a lot of people that think that they eat really well, like that lady that I just talked about. And when they end up getting scored, they're like, what? Why am I in the red? Right? And then so they have to go through and explain it to them. And I said, I'm afraid that maybe Dr. Oz is not going to have the high score that he thinks he's going to have. And they said, no, he is the healthiest man I know. He eats all sorts of fruits and vegetables every day. He walks the walk. He just doesn't talk the talk. There's no doubt that he'll have a high score. And we're like, I don't know, can we talk you out of this? And they said, no, he's going to do it live on the show. He's going to scan on the set. And we'd actually set up the scanner ahead of time, and we were like really nervous about a lot of things, like, is the computer going to go into sleep mode? Is he going to move his hand halfway through the scan? Because it's all live. And finally, is he going to have a really bad score and it's going to be totally embarrassing? Anyway, after sort of talking to all these other people and talking to them about their scores, he finally says, well, you know, I'm going to get scanned now, right now, on TV. So, Dr. Lin, you talk about something while I get scanned. Greater levels of antioxidants. And the reason is because antioxidants also protect plants. When plants are grown organically, that's without pesticides or chemicals or antibiotics, they actually have to produce more antioxidants to protect themselves. And when we eat them, we get the benefits too. And he put his hand in front of the scan, and we could see it in the green room. We're watching on the screen, just totally biting our nails. And then, before I tell you what his score was, so when we had a bar graph of all of the scores in the audience. Let's see the numbers for the audience. Nearly 40% of the audience were in the red, the lowest score possible. You're all down here. And the next 40% were in the yellow. We have almost 40% of the audience in the lowest category possible. I actually didn't think we'd find anybody there. So we're talking 80% of the audience were in kind of a really low score area. Another 40% had the orange category, which is still, to me, a dangerously low level. Can I tell you something? You're America. You're a cross-section of everyone watching the show right now. Let me just go through these because it completely blew my mind. And there are only like 6% of the audience that are actually in the blue or the healthy blue-green area. And we only had a total of about 6% having greens and blues. Put your hands up here, greens and blues. Let me just see it. Yeah, I mean, there are a couple folks, but you know, it's not many. Congratulations, by the way. You know, this was kind of the audience. And now it's his turn, and he takes his hand off the scanner, and the score comes up, and it is... 75,000. Everyone's cheering, and he actually looked a little bit embarrassed, like, I didn't do this to show off. Now, listen. No. I honest to goodness did not do that to show off, although I know it sounds like that. But, you know, this really does prove that, you know, we should be eating more fruits and vegetables. And so I just thought that was a really fun story. You can even, I think that there are lots of copies of this on YouTube if you go and sort of search for the Farmer. Nah, gitu ya teman-teman ya. Gimana tuh? Ya. Seru ya. Seru banget dan menegangkan ya. Apa jadinya kalau Dr. Oz yang dia itu benar-benar seorang figur yang sehat, ternyata nilai karotenoidnya rendah nih ya kan. Jadi makanya kenapa mereka tuh jantungan gitu ya. Tetapi anyway, tidak dipungkiri bahwa kalau kita memang benar-benar melaksanakan itu semua, nggak bakal deh kita tuh nilai karotenoidnya kita tuh akan di area merah ataupun di area orange ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang ya antioksidan itu yang tadi kita udah tahu ya. Itu yang tadi alat yang tadi itu versi yang lamanya teman-teman. Yang ini versi yang terbarunya udah di-upgrade ya. Udah di-upgrade. Oke. Nah, dulu kalau kita mau ngecek antioksidan ini bisa teman-teman. Kalau teman-teman ke laboratorium tuh bisa, dicek tuh bisa. Tetapi butuh waktu seminggu, butuh tes darah, butuh macam-macam. Ya. Tetapi kalau dengan biophotonic scanner ini ya, itu cuma makan waktu 1 menit dan teman-teman akan melihat resultnya. Ya, ini yang dilakukan oleh teman saya ya. Beberapa teman saya ini setelah mereka menggunakan Parmanet, mereka akan jauh lebih tinggi ya. Nilai skor antioksidannya tinggi. Nah,
Jadi ya, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi nilai antioksidan itu? Pertama, dietary habit. Dietary habit ini bukan diet ya teman-teman ya, tetapi adalah makanannya kita. Makanannya kita tuh gimana? Makanan kita itu udah cukup apa belum? Pertanyaan itu, cukupnya itu bukan cukup kenyang ya teman-teman ya, tetapi nilai gizinya, nutrisinya itu sudah mengcover apa enggak badan kita, ya. Kalau itu tidak mengcover, mau tidak mau teman-teman harus minum yang namanya makanan tambahan atau yang disebut dengan supplementation ini, ya. Entah teman-teman mau makan yang punyanya Parmanex ataupun di luaran Parmanex, silakan. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa apakah suplemen yang saya minum ini sudah menunjukkan indikasi menuju ke arah yang betul atau teman-teman malah stuck di area tertentu sehingga menyebabkan skor nilai antioksidan kita itu nggak naik. Nah, ini teman-teman, ya. Kadang-kala kita juga merasa bahwa kita kalau minum vitamin atau suplemen itu kayak berasa buang uang, karena kita nggak tahu apakah suplemen itu tuh benar-benar ngefek di badannya kita atau tidak. Nah, tapi dengan adanya scanner ini kita tahu, oh iya ya, berarti aku semakin healthy nih, karena nilai skor antioksidanku sekian nih. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian faktor apa yang menyebabkan antioksidan kita juga rendah? Lifestyle. Nah, kayak tadi ya Dokter Os bilang yang cewek merah itu ternyata dia merokok. Dan merokok ini fatal teman-teman ya, fatal banget. Kenapa? Karena dia akan membunuh atau menghilangkan nilai karotenoidnya kita, ya. Dan itu jangankan yang rokok, yang kita menghisap asap rokok pun juga sama teman-teman, sama banget, ya. Terus kemudian kalau ternyata lifestyle kita udah baik, ya, kita udah minum, ya, otomatis kalau di sini Parmanex ya, kita udah minum Parmanex nih. Terus kemudian makanan kita juga udah banyak yang namanya buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi kenapa kok nilai antioksidan saya nggak pernah naik nih, gitu kan? Nah, itu ada sesuatu dan ternyata ya itu berkaitan dengan body composition kita, alias lemaknya kita. Kenapa? Karena lemak ini adalah salah satu komponen yang penghambat ya nutrisi-nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh untuk bisa dipakai tubuh kita sendiri nih. Ya, oleh karena itu ini sangat berkesinambungan ya teman-teman ya, sangat berkesinambungan. Jadi nggak bisa dilepasin, kita harus cek satu persatu ya. Bukan perkara misalkan teman-teman udah minum Parmanex, tapi kenapa kok nilai antioksidan saya masih rendah? Berarti Parmanexnya bukan nggak cocok nih sama saya. Tidak teman-teman, tidak semacam itu. Ya, teman-teman harus cek faktor-faktor yang lainnya gimana. Ya, nah, terus kemudian berarti apa yang terjadi di dalam tubuh kita kalau kita kekurangan nutrisi? Ya, yang pasti tubuh kita tidak akan bekerja dengan baik. Ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan kita ya, seberapa banyak sih nutrisi yang harus kita makan? Ya. Oke lah, saya nggak mau minum yang namanya pil-pil deh bang, gitu ya. Oke, kalau lu mau makan nggak mau makan pil-pilan silakan, ya. Tetapi apakah seberapa banyak sayur-sayuran yang harus kamu makan? Seberapa banyak buah-buahan yang harus kita makan, ya. Nggak mungkin kita sebakul kita mau makan semua, nggak mungkin, ya. Karena itu tadi ya teman-teman ya, indikatornya ada, ya. Indikator yang bisa kita cek tuh ada. Nah, pertanyaan berikutnya, ya, apakah makanan yang kita makan ini nutrisinya udah banyak apa sedikit nih? Kita juga nggak tahu, ya. Mengingat natural food yang zaman now ini, ya, diproduksi dari tanah-tanah yang udah damage, yang udah istilahnya kerusakannya udah parah lah ceritanya. Banyak bahan chemical-nya juga banyak, ya. Para petani juga pasti memakai pupuk-pupuk kimia. Nggak mungkin pakai pupuk-pupuk alami. Misalkan seperti itu. Terus kemudian belum lagi serangan hama, mereka harus pakai pestisida. Nah, ini juga akan mempengaruhi yang namanya antioksidan score, teman-teman. Jadi, ya, apakah dengan kita makan 4 sehat 5 sempurna ini menyebabkan badan kita healthy? Nah, ini yang menjadi banyak pertanyaan orang-orang. Ya, banyak pertanyaan orang-orang. Saya sering kali scan ya teman-teman ya, banyak orang saya scan. Ada yang nilainya tuh di hijau teman-teman, ada. Ya. Tapi kalau saya lihat ya, memang dia punya kehidupan itu flat. Terus dia juga memang lebih condong makan sayur-sayuran buah-buahan lebih banyak daripada dia makan daging ataupun karbohidrat. Ya, itu juga mempengaruhi. Ya, tapi orang yang semacam itu dikit banget teman-teman. Nggak banyak ya.
Nah, oleh karena itu, ya, saya akan memperkenalkan ya 3 produk dari Parmanex yang bisa menunjang antioksidan kita, ya. Yang pertama itu adalah Life Pack, ya. Kenapa kok bisa dibilang Life Pack? Karena memang dia itu satu paket untuk menunjang kehidupan kita, ya. Kok bisa begitu, Bang? Karena begini, teman-teman, ya. Di dalam Life Pack ini udah terdiri dari sebanyak begini nih, guys, ya. Banyak banget seperti ini. Dan ini apa, teman-teman bisa makan nggak dalam satu tempo sekali makan? Nggak bakal bisa, teman-teman. Bisa jadi perut teman-teman bisa meletus, ya, ya. Jadi, nah nanti saya kasih tunjuk ya, apa namanya, kadar-kadarnya ya, supaya tapi nggak semua saya bahas, tapi satu aja yang saya bahas. Oke? Sehingga mau nggak mau, zaman now, apalagi kalau kita udah bergumul dengan radikal bebas yang di mana-mana ada, mau nggak mau kita harus take yang namanya suplemen, take yang namanya vitamin, ya. Nah, terus kemudian kalau kita mau lihat ya, dari bahannya segitu banyak, benefitnya apa sih Life Pack ini? Ternyata dia ada sebanyak 7 benefit yang teman-teman bisa cek sendiri di sini, ya. Dia bisa memperbaiki kardiovaskular. Kemarin saya ada sedikit ini ya, sedikit apa namanya itu, meneliti ya, salah satu bahan yang ada di dalam Life Pack yang disebut dengan kromium. Nah, mungkin di sini teman-teman juga pada bingung, kromium itu apaan, Bang? Nah, ya kan, bener nggak? Tapi, kalau saya lihat nggak banyak loh produk di luar sana itu ada kromiumnya, ya. Tapi kita butuh yang namanya kromium ini, ya. Nah, jadi kalau teman-teman merasa bahwa Life Pack ini, "Aduh Bang, sekali minum kok 4 kapsul sih?" Gitu kan, ya. Nah, teman-teman harus sadar bahwa itu nutrisi atau micronutrition yang harus kita makan setiap harinya, ya, setiap harinya. Jadi teman-teman nggak bisa kalau misalkan hari ini teman-teman minum, misalkan ya, minum Life Pack-nya, udah deh karena kemarin gua nggak minum, gua hari ini minumnya 4. Misalkan ya teman-teman ya. Nggak bisa, karena apa? Mikronutrisi atau vitamin atau mineral atau antioksidan itu pakainya daily. Jadi begitu teman-teman udah mencukupi hari ini, itu sisanya akan dibuang di urin. Jadi percuma teman-teman kalau mau minum banyak-banyak, ya. Sampai saya juga nggak habis pikir, ada vitamin C yang 1000 mili, 2000 mili, bahkan yang 5000 mili, gila. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi di, vitamin-vitamin yang, apa namanya, miligramnya itu banyak, teman-teman. Ya. Nah, salah satu indikasi ya, kalau teman-teman nggak pakai yang namanya Life Pack, teman-teman itu kalau dicek di mikroskop, selnya tuh nggak akan sehat. Contohnya seperti ini. Jadi, kalau teman-teman sudah memakai Life Pack ini, selnya itu akan bentuknya sempurna, bulat-bulat semacam ini, ya. Tetapi kalau sudah nggak menggunakan Life Pack selama 7 hari, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, dan ini benar-benar horor, ya. Walaupun kita tuh secara kasat mata kita itu nggak apa ya namanya itu nggak sadar gitu loh, ya. Kalau memang teman-teman pengen tahu ya harus diteliti di mikroskop, bener nggak? Tetapi inilah yang terjadi pada saat kita kekurangan nutrisi. Ya, nutrisi-nutrisi ini apa? Ya, nutrisi yang berkaitan dengan yang tadi itu, vitaminnya ada, 30 macam mineral ada, ya. Mineral itu apa sih? Kromium, kalium, selenium, ya kan, ium-ium itu, ya, kalium, kalsium juga, ya kan, magnesium. Nah, itu semua tuh harus dimakan, tapi tidak dalam porsi yang banyak, ya. Terus kemudian antioksidan ya, pikofenol, polifenol, pokoknya enol-enol semua itu yang antioksidan. Ya, teman-teman ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kenapa vitamin C di luaran sana itu tuh mencapai 1000 miligram. Kenapa di dalam Life Pack cuma 250 miligram? Ya, karena apa? Karena yang ada yang disebut dengan bioavailability. Bioavailability ini adalah tingkat penyerapan vitamin C itu ke dalam tubuh kita. Ya, untuk Life Pack karena dia sudah diproses melalui proses 6S, maka bioavailability-nya mencapai 90%. Sehingga pada saat kita, 250 miligram, itu yang masuk sudah 200 miligram lebih, teman-teman. Sedangkan kalau yang 1000 miligram ini kebanyakan dia punya bioavailability-nya cuma 5%, alias cuma 20 miligram yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga menyebabkan
Nah, biasanya nih ya, apa namanya tuh, di sini tuh kalau, apa namanya, dokter ya, contohnya mama mertua saya. Dia itu biasanya kalau kita udah sakit nih ya, digenjot tuh, "Udah Bang nanti, pagi vitamin C 1000, nanti malam vitamin C 1000 lagi." Nah, jadi teman-teman harus lihat, oh ternyata iya bener ya, kalau 1000 bukannya 1000 itu masuk semua, cuma 20 gram, 20 miligram. Berarti kalau kali 2 cuma 40 miligram. Sedangkan lepek sekali kita masuk itu udah 200 lebih miligram, ya. Itu dikarenakan bioavailability. Nah, oleh karena itu lepek ini itu sebenarnya mirip seperti tanah, teman-teman. Itu adalah fundamental bagaimana badan kita itu bisa ternutrisi dengan baik. Karena nutrisi di dalam lifepack itu sudah mencakup nutrisi untuk esensial, organ-organ di dalam tubuh kita. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, produk kedua ya adalah Marine Omega, ya. "Bang, kenapa kok mesti Marine Omega sih?" Gitu loh. "Kenapa kok mesti Marine Omega?" Ya. Omega 3 lah lebih tepatnya. Karena omega ini ada 3 macam teman-teman ya. Ada omega 3, omega 6, sama omega 9. Kenapa kok mesti omega 3? Why? Ya, karena saya kasih tahu ya, omega 9 badan kita udah bisa memproduksi dan itu, butuhnya dikit banget. Jadi kita nggak perlu yang namanya omega 9. Jadi kalau teman-teman di luar sana yang istilahnya itu di brainwash, "Ini ada omega 9-nya loh, nggak usah teman-teman, buat apa? Itu habis-habisin duit, lebih tepatnya begitu, ya. Sedangkan sekarang yang kedua, omega 6. Omega 6 ini untuk orang-orang yang di kehidupan modern, mereka itu tuh, sudah terlalu banyak. Kenapa? Karena omega 6 itu ada di mana? Satu, di kacang-kacangan, ada di minyak ikan, ya toh. Ada juga di mana namanya itu, kok di minyak ikan, sorry, minyak goreng, ya, ada di minyak goreng, ada di santan, ada di telur, kuningnya telur itu juga ada omega 6-nya, ya. Sedangkan omega 3 ini jarang banget kita itu bisa mendapatkan omega 3 kecuali kita makan ikan. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, mau nggak mau kita harus istilahnya makanlah ya omega 3 ini. Ya, karena ini salah satu nutrisi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama otak nih teman-teman. Ya. Jadi, nah ini kan saya udah kasih nih ya, apa namanya itu, why-nya kenapa kok kita harus minum omega 3. Nah, sedangkan sekarang yang namanya, Marine Omega-nya Nuskin ini, kenapa kok dia spesial banget? Kan di luaran sana banyak Bang omega 3 ya, apalagi kalau dari negara Australia itu, waduh gila, itu banyak banget ya teman-teman ya, produk-produknya banyak banget. Nah, karena di dalam Marine Omega ini ada yang disebut dengan krill oil. Nah, krill oil ini memang dibubuhkan oleh pihak Parmanex, tujuannya supaya apa? Supaya krill oil ini, mempunyai kadar AHA/DHA jauh lebih baik daripada omega 3, itu satu. Kedua, dia mempunyai, karotenoid, nah, antioksidan yang disebut dengan astaxanthin, ya. Selain di rumput laut, di krill oil ini juga ada yang namanya astaxanthin ini, ya. Dan ini ternyata krill oil ini juga bagus untuk, untuk, meredakan peradangan, ya, peradangan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, di sini ada jurnal saintisnya soal yang namanya krill oil ini, ya. Dan teman-teman bisa baca sendiri nantinya, ya. Jadi omega 3 ini sangat amat penting ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa screenshot ya soal Marine Omega ini. Kenapa kita harus minum Marine Omega, ya. Terus kemudian produk berikutnya yaitu G3. Ya, teman-teman di sini ya, siapa yang belum minum G3 ya, coba nih di komentar ya. Nah, sekarang, teman-teman bisa tahu ya G3 ini, G3 ya, G-nya itu gek ya, buah-buahan gek, namanya gek ya, itu dia dari Vietnam. Terus kemudian juga ada yang tiga buah berikutnya adalah Siberian pineapple, Chinese lithium, sama chili fruit. Nah, apa sih itu Bang? Itu nggak ada di pasar Tanah Abang, nggak ada, atau di pasar Kebon Jeruk juga nggak ada ya. Ya, nah ini kita lihat dulu ya sebentar videonya ya teman-teman ya. Ada yang menyebutkan ini fruit from heaven. Buah ini dapat tumbuh hingga sebesar wajah Anda. Namanya gek. Ups, yang benar adalah gek. Sekali lagi,
Buah ini tumbuh di daerah Asia Selatan, tepatnya di Vietnam. Berapa lama buah ini siap untuk dipanen? Dengan kandungan beta-karotin 10 kali lebih banyak daripada wortel dan kandungan likopen 70 kali lebih banyak daripada tomat, buah gak memberikan perlindungan tubuh dengan antioksidan yang kuat dan mendukung fungsi imun yang sehat. Anda tidak dapat menemukan buah ini di supermarket, tetapi Anda dapat menemukannya dalam bentuk jus buah segar. GARD memberikan banyak manfaat, terutama untuk memperkuat pertahanan antioksidan Anda dan mendukung kesehatan imun, kulit, dan mata. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tahu buah cake ini nanti yang diambil itu bukan dagingnya teman-teman, melainkan yang merah-merah yang di tengahnya itu. Ya. Dan buah cake ini benar-benar dia banyak banget yang namanya lipokaroten. Lipokaroten ini juga salah satu apa namanya itu istilahnya itu sebenarnya dia jenis antioksidan juga ya. Tapi dia ini sebenarnya menyebabkan apapun yang kita makan, apapun yang kita minum ya, supplementation itu dia itu menyebabkan nutrisi-nutrisi itu cepat masuk ya. Karena lipokaroten ini adalah zat yang bisa memungkinkan untuk penyerapannya jauh lebih naik, lebih meningkat lagi nih ceritanya. Ya, makanya kenapa kok orang-orang yang misalkan nih ya, aduh badanku kok nggak terlalu enak ya. Ya udah, biasanya aku minum yang namanya G3 nih. Begitu minum G3, besoknya udah fine lagi ya. Karena apa? Penyerapannya di-boost lagi, lebih cepat lagi gitu. Nah, buah cake inilah yang ikut andil di dalamnya ini ya. Dia mempunyai likopennya jauh lebih banyak daripada tomat. Dia juga punya beta karoten itu vitamin B, teman-teman ya. Nah, itu banyak juga ya. Terus kemudian berikutnya chili fruit. Nah, chili fruit ini sebenarnya buah liar ya, dari tanaman liar ya teman-teman ya. Dan dia itu ditemukan di pegunungan dataran tinggi China sana ya. Dan chili fruit ini sebenarnya mendapat julukan rajanya vitamin C karena dia vitamin C-nya itu banyak banget. Kita nggak mungkin bisa makan yang sampai 60 piece jeruk ya, nggak mungkin bisa ya. Tapi dengan chili fruit ini kandungannya banyak banget teman-teman ya. Terus kemudian Siberian pineapple, jangan ngomong soal nanas ya teman-teman ya. Ini memang namanya Siberian pineapple ya, tapi bentuknya bukan kayak nanas ya. Dan ini, nah ini punya yang namanya tocopherol. Ini merupakan antioksidan yang benar-benar kuat banget ya, yang benar-benar kuat banget. Dan ini nggak ada lagi di yang lainnya, di Lifepack nggak ada teman-teman ya. Fitosterolnya juga nggak ada ya. Nah makanya kenapa kok istilahnya kalau gue udah minum G3 apa gue perlu minum Lifepack? Ya perlu kan, karena ini beda arah, beda tujuan nih ceritanya ya. Nah itu juga. Terus kemudian Chinese Lithium. Nah ini mungkin teman-teman yang dari keturunan apa namanya Tionghoa, mereka biasa ada nih masakan-masakan yang dipakai yang Chinese Lithium ini yang namanya Kizi kalau orang Chinese bilang itu. Nah, memang betul Chinese Lithium ini benar-benar punya zeaxanthinnya itu banyak banget dan ini bagus banget untuk yang namanya mata. Ya. Jadi, teman-teman, kesimpulannya ya, G3 ini istilahnya apa ya? Kayak benar-benar suatu produk yang biasanya kita gunakan untuk mengebus ya, ngebus imunitas kita tapi bukan kayak imbus. Nah, gimana tuh coba teman-teman? Bukan kayak imbus, kalau imbus itu benar-benar ngotak-ngatik yang namanya imun kita. Tapi kalau ini dia itu akan apa namanya, memberikan nutrition untuk badan kita supaya imunitas kita itu bisa meningkat. Itu yang disebut dengan secara naturali, teman-teman. Bedakan dengan yang namanya imbus. Kalau imbus itu teman-teman nggak boleh pakai yang jangka panjang. Kalau ini teman-teman boleh ya, boleh pakai dalam waktu jangka panjang ya. Nah, ini tadi ya, uniknya about G3 ini dia sebagai conveyor belt. Alias apa? Jadi molekul-molekul yang tadi saling nempel-nempel itu kalau kena G3 dia akan nge-pure. Nah, pada saat dia nge-pure, nah dia itu akan lebih cepat keserap di dalam usus. Nah, itu cerita gampangnya seperti itu, ya. Nah, terus kemudian sekarang ya, saya akan apa namanya, panggilkan sharer saya nih ya. Karena ini apa namanya, beliau ini mama-mama rempong sih, bukan mama-mama rempong ya, tapi
memang lagi hektik banget ya, jadi makanya beliau, sharing ke kita, hanya berupa rekaman aja teman-teman ya. Yuk kita dengerin ya, dari, Mama Grace ya, yuk. Halo, selamat pagi. Nama saya Grace. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Hari ini saya mau membagikan tentang testimonial G3 dan Marin Omega. Nah, awalnya kenapa sih kok bisa kenal G3 dan Marin Omega? Jadi, aku punya 2 orang anak. Yang pertama itu umurnya 6 tahun, namanya Anaya. Dia itu sering banget bapil, radang tenggorokan lah, apalah. Jadi kita tuh sering bolak-balik dokter gitu, antara 1 sampai 2 bulan. Nah, kalau udah sampai dokter pasti dikasih antibiotik. Nah, seperti itu tuh sudah berlangsung lama sampai saya juga bingung ya, aduh gimana nih caranya untuk biar anak ini tuh nggak kena obat-obatan terus. Nah, ada seorang teman saya itu memperkenalkan G3 pertamanya. Coba deh kamu kasih anakmu ini G3. Akhirnya aku ya udah deh, oke, cobain deh, karena aku juga lihat ya bahan-bahannya itu kan alami, terus juga sebenarnya banyak manfaatnya juga dari G3. Akhirnya aku selama 3 bulanan itu kasih dia G3 terus rutin bersama dengan Marin Omega. Bener loh, ternyata hasilnya itu karena kita ini ya rutin konsumsi G3 dan Marin Omega, imun dari Anaya ini nih perlahan mulai kelihatan. Jadi yang tadinya 2 bulan ini agak lama gitu intervalnya, nggak ke dok. Iya ya, kita lupa nih. Biasanya udah 2 bulan ke dokter, ini kok nggak ke dokter. Nah, itu udah mulai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah, sampai sekarang itu puji Tuhan banget, dia jadi jarang sakit gitu. Walaupun maksudnya di sekolah banyak teman yang lagi sakit atau lagi musim pancaroba, musim ya sekarang kan kita kan hidup dalam era pandemi ya Mams ya, kayak begitu. Jadi kita juga harus banyak support juga anak-anak tuh dengan suplemen-suplemen gitu, karena nggak bisa ternyata kalau misalkan kita hanya mengandalkan gizi dari makanan sehari-hari, itu nggak cukup banget. Nah, buat para mami-mami nih yang di luar sana, jangan ragu untuk mencoba G3 dan Marin Omega, karena aku udah membuktikan sendiri. Memang sih semuanya itu cocok-cocokan, semuanya itu pilihan, tapi menurut saya yang sudah saya alami sampai hari ini, kalau memang kitanya juga yakin memilih suatu produk untuk orang-orang yang kita sayangi, niscaya juga itu akan membuahkan hasil yang baik, yang positif, yang bisa dituai bagi orang-orang yang kita sayangi. Sementara itu dulu yang bisa saya sharing mengenai G3 dan Marin Omega. Terima kasih, selamat pagi. Nah, teman-teman ya, jadi menurut saya ya, suplemen yang betul itu bukan karena pada saat kita minum terus kita jadi healthy ya, tetapi efeknya itu benar perlahan tapi pasti, teman-teman ya, perlahan tetapi pasti ya. Jadi itu yang juga terjadi di beberapa, saya punya teman yang anaknya tuh tiap 2 bulan mesti ke dokter, bapil terus, kalau nggak gitu obatnya udah habis, bapil lagi, obatnya habis, bapil lagi. Itu terus itu, jadi itu kayak lingkaran setan ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang untuk berikutnya ya, ada beberapa pertanyaan ya Bang. Ya, satu ya kan. Pertanyaannya, produk ini aman nggak? Ya kalau dikonsumsi jangka panjang tuh aman nggak? Ya kan. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Ini produk yang kalau udah masuk yang namanya PDR itu sudah aman teman-teman ya. Nah, ini kita lihat dulu sebentar ya, apa sih PDR itu? This publication has been trusted for years by medical professionals worldwide. Physician's Desk Reference is an authoritative source about prescription drugs to help improve health. Pharmanex is honored to be featured in the Physician's Desk Reference. There are 7 Pharmanex products listed here, including the entire ageLOC TR90 weight management system.
is a global, well-recognized publication referenced by many professionals in the medical field. It is an honor and a privilege for Pharmanex to be one of the nutritional supplement companies to have its products listed here, especially the ageLOC family of anti-aging products. Pharmanex continues to innovate and develop nutritional supplements based on the 6S quality assurance process, helping you live younger, longer, and healthier lives. Get ready to discover your best self. Begitu ya teman-teman ya. PDR ini udah di atasnya namanya FDA ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, kalau FDA itu sebenarnya BPOM ya. Kalau PDR ini setara dengan MIMS ya. Kalau di Indonesia namanya MIMS. Nah, bagaimana nggak aman kalau memang dokter-dokter di Amerika aja udah bisa ngeresepin ini ya. Jadi istilahnya secara legal, secara sah itu sudah benar-benar aman ya. Terus kemudian berikutnya, Mbak nggak ada efek nih ya kalau saya makan berkepanjangan. Saya jamin tidak ya. Kenapa? Karena keluarga saya udah dari 2015 udah konsumsi yang namanya Lifepack Marine Omega G3. Bahkan anak saya pun dari umur 9 bulan sudah minum G3 sampai until now it's fine ya. Kenapa? Semuanya natural dan semuanya melalui proses yang namanya 6S. Sehingga kalau sudah mengalami yang namanya proses 6S itu sudah tidak ada yang namanya endapan, teman-teman. Sudah tidak ada yang namanya endapan, sehingga kita punya kerja ginjal kita itu tidak akan berat ya, tidak akan berat. Nah, berikutnya ya, ketergantungan nggak sih sebenarnya kalau kita makan beginian ya? Kalau teman-teman sekarang saya tanya ya, makan bayam kalau tiap hari terus nggak makan bayam ketagihan nggak? Ayo coba dijawab guys, dijawab guys. Ini waktu nih, durasi nih. Makan bayam ketergantungan nggak? Nggak. Kalau makan jamu gendong ketergantungan nggak? Pertanyaan saya begitu. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ya apa yang disajikan oleh Pharmanex, walaupun itu dalam bentuk kapsul, itu sebenarnya mirip sama jamu gendong begini guys. Ya, kenapa? Karena begini loh. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, contoh ya. Oh ya, aku mau ngambil kromium nih. Kromiumnya tuh dari bayam nih ceritanya, karena bayam mengandung kromium paling banyak nih ya. Oke, kalau begitu bayamnya aku potong-potong dulu. Menurut Pharmanex nih ya ceritanya, aku masukin ke mesin, ya kan? Ke mesin terus kemudian diolah sehingga dia tuh mungkin melalui proses ekstrak ya kan, sehingga diambil kromiumnya doang. Contohnya seperti itu. Lah itu kan sama dengan jamu gendong ini sebenarnya mirip, tapi teknologinya yang beda. Kalau ibu-ibu ini cuma ngerebus doang, kalau itu pakai mesin. Sehingga menyebabkan yang namanya tadi itu daya serapnya jauh lebih oke, bioavailability yang lebih oke, bahkan konsentratnya itu sudah dipastikan sama setiap kapsulnya. Jadi teman-teman nggak perlu ya. Makanya saya bilang makan alami itu apa maksudnya? Ya, kayak mama saya itu ya, kalau tiap ini mesti makan jahe, ya kan. Nah, jahe itu ya kan, jahe itu kan sama aja teman-teman, ya cuma jahe digodok begitu. Atau kalau sekarang kita mau bikin jahe itu di dalam bentuk kapsul, bisa nggak? Bisa, jahenya itu di blender ya kan, digiling, kemudian dimasukin aja dalam kapsul, beres udah. Jadi jahe di dalam kapsul, sama teman-teman. Ya, bedanya ini sudah melalui proses-proses yang menurut saya itu nggak akan bisa kita lakukan sebagai orang awam. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, contoh. Ya, kayak saya tadi bilang kan, kromium itu, nih. Nah, ini di Lifepack nih ya, kromiumnya itu berapa? 90 mikrogram. Ya, mc gram itu mikrogram. Ya, itu biasanya ada di dalam bayam. Ya, ada di dalam bayam. Sebenarnya kromium juga ada banyak selain bayam juga banyak. Tapi saya contohkan bayam ya. Dari tadi kita ngomongnya bayam dulu nih ya. Jadi nanti habis sesi ini jangan lupa makan bayam. Oke. Nah, jadi 90 mikrogram itu sama seperti kalau kita makan 95 kilo bayam, guys. Bayangin kalau kita harus makan 95 kilogram hari ini, besok lagi kita harus makan 95 kilogram, besoknya lagi kita harus makan 95 kilogram. Kira-kira lama-lama apa nggak kita jadi sapi? Ya, itu pertanyaan saya, ya kan?
Bener nih ketergantungan sama Mbaknya. Oke, berikutnya ya jus ya. Nah, ini dia nih ya, kromium itu juga ada di dalam buah anggur, guys. Ya, ada di dalam buah anggur. Ini saya search nih di internet. Kalau sekarang kan informasi itu gampang ya, teman-teman ya. Nah, satu cup jus sebanyak 240 mili itu terdapat 7,5 mikrogram kromiumnya. Ya. Berarti kalau kita mau makan 90 mikrogram, berarti kita butuh berapa mililiter, guys? Berarti sekitar 2,8 liter jus anggur. Dan itu biayanya berapa, teman-teman? Coba, teman-teman, sekarang kita istilahnya kalkulasinya itu kayak begini nih ya. Jangan kalkulasi itu kayak contohnya misalkan, iya ya Bang, kalau ini kok harganya gini ya, padahal cuma 13.000 sekali talan life pack itu 13.000 teman-teman. Sehari 26.000. Itu jauh lebih murah daripada kita minum jus 2,8 liter setiap harinya loh itu ya, bukan seminggu sekali, enggak, setiap harinya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, karena saya akan mengajak teman-teman untuk berpikir cerdas dan berpikir logik, jangan terbawa emosional dari si tukang jualnya teman-teman. Ya, jangan terbawa emosional dari begituannya ya. Oke, nah ini adalah saya terakhir ya, kesehatan itu benar-benar sesuatu yang priceless. Teman-teman mau memilih kesehatan itu dari sudut pandang mana? Oke, gue cuma minum, yang, vitamin C biasa aja, silakan. Tapi saya enggak, saya harus minum sesuatu yang benar-benar ini bisa membawa dampak ke dalam kesehatan saya. Monggo silahkan. Tapi saya harus ingat ya, kesehatan kita itu benar-benar berharga banget teman-teman. Kalau kita sampai kehilangan kesehatan kita bakal kehilangan duit jauh lebih banyak teman-teman ya, daripada kita, mempertahankan kesehatan itu sendiri. Oke? Sekian sesi saya kembalikan ke Ega. Silakan Ega. Terima kasih, Bambang. Wah, menarik banget ya tema hari ini. Saya jadi banyak tahu loh. Terus saya juga baru tahu ternyata tadi tuh kalau kita makan satu life pack dibandingkan dengan makan bayam sebanyak berapa tadi 95 kilo. Ya saya mending makan life pack lah satu ya. Nanti kalau makan bayam 95 kilo gimana tuh nyarinya? Oke, baiklah teman-teman. Dari penjelasan tadi, kita banyak mendapat informasi juga tambahan bahwa produk Permanex itu semuanya aman dan kualitas produknya sangat bagus.